Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabuansyah. Saya dari kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya tentang laporan praktikum farmakologi 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian efek absorpsi obat pada hewan uji. Adapun tujuan percobaan ini, pertama, untuk menganalisis kecepatan absorpsi diazepam dengan berbagai macam alur pemberian obat. Adapun bahan dan alat-alatnya yaitu seperti alat sarung tangan, masker, spuit, injeksi, dan jarum 1-2 mili, jarum sonde oral mencit, labu ukur 50 mili, 100 mili, timbangan gram, timbangan Ohaus, beker gelas, batang pengaduk, wadah, pengamat mencit, cawan penguap, gelas ukur, stemper mortar, serta stopwatch. Dan bahannya yaitu berupa diazepam tablet, diazepam injeksi, alkohol 70%, NaCNC 0,5%, Aquades, Aquapro injeksi, dan hewan uji berupa mencit. Kemudian perhitungan pembuatan semua larutan uji. Pembuatan larutan uji injeksi diazepam pada mencit. Pertama, lakukan perhitungan dosis injeksi diazepam. Rumusnya dosis 1 kali pakai manusia sama dengan 2 mg. 1 ampul diazepam injeksi 10 mg per 2 mili. Dibuat dalam 50 mili. Konversi dari manusia ke mencit sama dengan 0,0026. Dapat dilihat di tabel konversi pada halaman 19. Lalu dihitunglah dosis pada mencit dan buat larutan stok. Dosis diazepam untuk mencit rumusnya dosis pada manusia dikali faktor konversi sama dengan 2 mg dikali 0,0026 sama dengan 0,0052 mg per 20-30 gram bobot badan mencit. 10 mg per 2 mili sama dengan 0,0052 mg per X. X sama dengan 0,0052 mg per 10 mili sama dengan 0,00104 mili. 10 mg per 2 mili itu didapat dari 1 ampul diazepam injeksi. Kemudian lakukan perhitungan pemberian secara intravena dengan rumus yaitu volume yang diambil per X sama dengan volume untuk intravena per 50 mili. 0,00104 mili per X sama dengan 0,05 mili per 50 mili. Jadi untuk volume intravena yaitu 0,5 mili. Kemudian X sama dengan 0,0014 mili dikali 50 mili per 0,5 mili sama dengan X-nya sama dengan 0,104 mili per 50 mili. Kemudian dihitung pemberian secara sukutan dengan rumus volume yang diamati per X sama dengan volume untuk SC per 50 mili. Jadi 0,00104 mili per X sama dengan 1 mili per 50 mili. X sama dengan 0,00104 mili per jadi X sama dengan 0,00104 mili dikali 50 mili per 1 mili. Jadi sama dengan 0,052 mili per 50 mili. Kemudian pada perhitungan NaCMC 0,5% dalam 50 mili yaitu sama dengan 0,5 gram per 100 mili dikali 50 mili sama dengan 0,25 gram per 50 mili.
dan air korpus sama dengan 0,10 dikali 0,25 gram. Didapatlah sama dengan 2,5 mili. Kemudian cara kerja pembuatan larutan uji. Untuk larutan injeksi diazepam, cara pembuatannya yaitu pertama, diambil larutan diazepam setelah dihitung jumlah larutan diazepamnya, kemudian dimasukkan ke dalam beker gelas, kemudian ditambah aqua pro injeksi 10-20 ml, kemudian diaduk hingga homogen, lalu dimasukkanlah ke dalam labu ukur, kemudian ditambahkan aqua pro injeksi hingga 50 ml. Kemudian didapatlah hasil larutan injeksi diazepam. Prosedur kerja pada penyiapan hewan uji. Pertama, dikelompokkan hewan percobaan menjadi 4 kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 3 ekor hewan percobaan. Lalu dipisahkan setiap kelompok dalam kandang yang berbeda-beda. Lalu diaklimatisasi hewan percobaan selama 7 hari untuk membiasakan pada lingkungan percobaan. Lalu dipelihara dalam ruangan dengan suhu kamar. Kemudian siklus cahaya terang banding gelap 14:10. Lalu diberi pemberian makanan dengan pakan reguler dan air minum. Lalu dipuasakan mencit sebelum diperlakukan selama 18 jam tetapi tetap diberi air minum. Lalu hewan kemudian sudah siap untuk diuji. Selanjutnya, prosedur kerja pada hewan percobaan. Pertama kali dikelompokkan, ditimbang berat badannya, lalu dicatat. Lalu dibuat suspensi dari diazepam tablet larutan, injeksi diazepam, dan suspensi NaCMC. Lalu larutan uji diazepam diberikan kepada hewan percobaan dengan dosis yang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. A. Untuk kelompok 1, sebagai kontrol negatif diberikan suspensi NaCMC secara PO. B. Kelompok 2, sebagai kelompok peroral diberikan suspensi diazepam secara PO. C. Kelompok 3, sebagai kelompok subkutan diberikan injeksi diazepam secara subkutan. Kelompok D. Kelompok 4, sebagai kelompok intravena diberikan injeksi diazepam secara intravena. Dicatat waktu setiap pemberian, sediaan, dan diamati onset obat diazepam atau waktu yang dibutuhkan hewan percobaan dari pemberian obat hingga mulai tertidur atau refleks balik badannya hilang, serta durasi obat diazepam atau waktu yang dibutuhkan hewan percobaan dari tidur refleks balik badan hingga hilang bangun refleks balik badan kembali. Dan dapatlah hasil percobaan. Adalah data pengamatan percobaan pengaruh absorpsi obat. Kelompok percobaan peroral pada replika 1, jam pemberian 8:26 menit. Dapat dilihat refleks baliknya jam 9 dan kembalinya jam 9:42. Maka onset obat dapat diketahui 34 menit dan durasi obatnya 42 menit. Pada replika kedua, jam pemberian obatnya pada jam 8:33 dan refleks balik badannya pada hilang, yaitu pada jam 9:01 menit dan kembali jam 9:51 menit. Didapati onset obat 28 menit dan durasi obat 50 menit. Pada replikasi ketiga, jam pemberian 8:39, refleks balik badan jam hilang pada jam 8:55, refleks balik
balik badan jam kembali jam 9:45. Maka onset obat yaitu sebanyak 16 menit dan durasi obat 50 menit. Dan X atau rata-ratanya yaitu pada onset obat 26 menit dan durasi obat 47,7 menit. Pada kelompok percobaan intramuskular atau IM, replikasi satunya yaitu jam 8:11. Refleks balik badannya yang pada hilang yaitu jam 9:04. Refleks balik badan jam kembali jam 9:52. Maka onset obatnya 53 menit dan durasi obatnya 48 menit. Replikasi kedua, jam pemberiannya yaitu 8:14. Refleks balik badan jam hilang 8:50. Refleks balik badan jam kembali 9:53. Onset obatnya yaitu 36 menit dan durasi obat 63 menit. Pada replikasi ketiga, jam pemberiannya yaitu 8:15. Refleks balik badan jam hilang 8:32. Refleks balik badan jam kembali 9:26. Maka onset obatnya yaitu 17 menit dan durasi obatnya 54 menit. Maka X-nya didapati 35 menit, 35,33 menit dan durasi obatnya 55 menit. Ini pada kelompok percobaan subkutan. Replikasi satunya pada jam pemberian 8:07. Refleks balik badan jam hilang yaitu 8:47 dan refleks balik badan kembali 10:03. Maka onset obatnya 40 menit dan durasi obatnya 76 menit. Pada replikasi kedua, jam pemberian 8:11. Refleks balik badan jam pada hilang 8:50. Refleks balik badan jam kembali 10:06. Maka onset obatnya yaitu 39 menit dan durasi obatnya 76 menit. Pada replikasi ketiga, jam pemberian 8:18. Refleks balik badan jam hilang pada 89 pada jam 8:49. Refleks balik badan jam kembalinya yaitu 10:15. Maka onset obatnya yaitu 31 menit dan durasi obatnya 86 menit. Didapati rata-rata X sama dengan 36,7 menit pada onset obat dan 79,3 menit pada durasi obat. Kemudian pada kelompok percobaan intravena atau IV, replikasi satunya yaitu jam pemberian 8:08. Refleks balik badan jam hilang 8:22. Refleks balik badan jam kembali 9:39. Maka onset obatnya 14 menit dan durasi obatnya 77 menit. Pada replikasi kedua yaitu jam 8:26. Refleks balik badan jam hilang didapati hasil pada jam 8:26. Refleks balik badan jam kembalinya yaitu 9:40. Onset obatnya 0 menit. Durasi obatnya 74 menit. Pada replikasi ketiga pada jam 8:13. Refleks balik badan jam hilang jam 9 dan refleks balik badan jam kembali 9:52 menit. Maka onset obatnya yaitu 47 menit dan durasi obatnya 22 menit. Didapati rata-rata X sama dengan 20,3 menit pada onset obat dan 57,7 menit pada durasi obat. Jadi urutan onset obat dari yang paling cepat sampai yang paling rendah yaitu dari intravena, kemudian peroral, lalu intramuskular dan subkutan. Itu pada urutan onset obat. Dan pada urutan durasi obat yang paling cepatnya yaitu pada peroral, lalu disusul ke intramuskular, kemudian intravena,
lalu ke subkutan, lalu intramuskular dan subkutan. Itu pada urutan onset obat. Dan pada urutan durasi obat yang paling cepatnya yaitu pada peroral, lalu disusul ke intramuskular, kemudian intravena, lalu ke subkutan. Kemudian ini adalah data volume pemberian obat. Maka kesimpulan dari percobaan ini, yang pertama, urutan onset obat dari yang cepat ketika obat diberikan, yaitu mulai dari rute pemberian intravena, peroral, intramuskular, subkutan, dengan durasi obat yang paling cepat yaitu peroral, intramuskular, intravena, dan subkutan. Dari percobaan ini terjadi kemiripan hasil dari percobaan pada laporan penelitian Dina dan kawan-kawan, bahwa cara pemberian obat yang paling cepat adalah melalui intravena dan paling lambat adalah melalui peroral. Kedua, pemberian obat secara peroral menyebabkan mula kerja obat menjadi lambat karena di metabolisme pada lintasan pertamanya melalui organ-organ tertentu atau first metabolism. Sedangkan mula kerja lebih cepat jika diberikan secara parentral karena tidak melalui saluran cerna, sehingga obat tidak melalui first pass metabolism. Ketiga, perjalanan obat itu sendiri di dalam tubuh melalui 4 tahap disebut fase farmakokinetik, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi atau eliminasi. Absorpsi sendiri adalah pemindahan obat dari lokasi menuju aliran darah. Kecepatan dan efisiensi absorpsi tergantung pada pemberiannya. Kalau distribusi adalah proses penyebaran zat aktif yang telah masuk ke peredaran darah ke seluruh tubuh, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Sekian dari hasil kerja saya. Jika terdapat kalimat-kalimat yang berbelit, mohon kiranya untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.